Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lung na utang nganggop, ya, na utang nganggop kena bayar, ya. Na utang nganggop kena bayar, tapi utang ni kalau kirim bagau tiba mesti jian, anak nanti hanai putra utangnya tiba, hukum ji. Coba diulang Pak Nasir, belum Pak Nasir coba ulang. Bapaknya na utang nganggop, tapi hana gebaya ke roh ustaz, kirim bagop, tapi urinya hana gebaya ke nyan. Oh. Anak putra. Iya, baik. Yang pertama, ada kasus kita memberikan hutang ke orang dan orang itu sebenarnya sudah membayarnya, tapi dititip ke orang lain. Ternyata tidak sampai hutang itu, pelunasan itu kepada kita. Nah, yang ini apakah kita masih terus harus menagihnya? Ini Pak, sebelum utang itu sampai ke tangan kita, sebelum uang untuk melunasi hutang itu sampai ke tangan kita, maka kita belum dianggap selesai urusan dengan orang yang kita beri hutang. Yang harus tanggung jawab adalah orang yang menitip itu. Jadi kita misal belum sampai hutangnya ke kita, tetap kita boleh menagihnya. Orang itu mengatakan, kali lonjok, sudah saya kasih ke fulan, masalahnya tidak sampai. Kita nggak ada urusan dengan fulan, nggak ada urusan dengan kurir itu. Urusan kita dengan orang itu. Seharusnya kita tanya, kenapa kamu titip ke dia? Berarti yang harus ganti rugi, dia tetap bayar hutangnya 2 kali, Pak. Menyo betul ke kirim, tetap bayar lah kata. Yang kita tidak boleh, tidak berdosa seandainya kita, oh belum, pokoknya saya tunggu. Orang itu rugi 2 kali, ditipu sama kurir dan dia harus bayar sekali lagi. Kita tetap boleh menagihnya. Karena urusan kita dilunasi oleh si fulan. Enggak peduli mau ditipu orang, lalu dia beralasan, udah ditipu orang. Kalau betul ditipu, ini dia pula yang nipu, dia bilang udah titip sama orang. Ini pernah terjadi Pak di masa Nabi, di masa Bani Israel. Hadis panjang. Itu ada seseorang berutang, ada seseorang berutang kepada orang kaya. Lalu kemudian dibuatlah tempo untuk bayar. Ini hadis sahih. Lalu kemudian jatuhlah tempo itu. Jadi karena tempat tinggal kedua orang ini dipisahkan oleh lautan. Dipisahkan oleh lautan. Lalu kemudian orang yang berutang ini pas jatuh tempo, dia nunggu kapal untuk menuju ke seberang. Ternyata tidak ada kapal hari itu. Tidak ada kapal. Sedangkan waktu itu tidak ada WA yang bisa dia WA, hari ini tidak ada kapal. Tidak bisa telepon. Hari itu hari jatuh tempo. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ambil sebatang kayu, dia buat lubang, lalu dia masukkan uangnya ke dalam tempat yang terlindung dengan air, dia masukkan ke lubang kayu itu, dia campak ke dalam lautan, lalu dia berkata, ya Allah, dulu waktu aku berhutang dengannya, maka kami menjadikan engkau sebagai saksi. Tapi sebab waktu berhutang dulu itu, waktu ditanya, siapa saksi? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saksi? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia teringat itu, lalu dia bilang, ya Allah, dulu waktu saya berhutang, engkaulah yang kami jadikan saksi. Maka aku kirimkan hutang ini melalui batang kayu ini, ya Allah. Hantarkanlah kepada orang tersebut. Ternyata Bapak Ibu, orang di sana, si kaya itu, dia sudah jatuh bangkrut rupanya setelah berapa tahun. Hari itu dia janji itu, dia tunggu memang di tepi pantai. Tidak ada kapal yang datang satu pun. Akhirnya karena sudah putus asa, dia pikir kai pengutnya, hanai bayarnya. Dan hutangnya bukan cilet-cilet Pak. M. Saya lupa berapa M, karena ribuan dinar. Ya, sekitar 3 atau 4 M begitu. Dinar itu emas asli. Lalu kemudian dia mau pulang, udah menjelang maghrib dia mau pulang, tiba-tiba dia lihat ada kayu tercampak di samping dia. Dia ambil kayu itu mau dibuat jadi bahan bakar, mau jual jadi kayu bakar. Dibawa pulanglah kayu itu ke rumahnya. Begitu dibelah, dia dapatkan satu tumpukan plastik isinya uang. Dan ada surat, dia tulis surat sedikit untuk bayar hutang. Ternyata sampai hutang itu. Dan orang yang di sana, karena laut yang dia kirim
dia pun antara ya dan tidak, atau ya tidak, ini bisa jadi dirampok, bisa jadi kayu itu nggak sampai. Lalu dia datang sekali lagi, menunggu kapal berikutnya, membawa sejumlah hutang itu lagi, untuk memastikan bahwa hutangnya dia akan lunasi. Datang Pak, sampai di sana orang yang memberi hutang itu mengatakan, sudah sampai hutangmu, melalui kayu yang engkau kirim, batang pohon yang engkau kirim, sudah sampai. Disitulah dia terkejut, lalu dia bersyukur pada Allah, sungguh Allah telah mengantarkan hutangnya. Maksud saya Pak, ternyata orang itu bayar lagi untuk memastikan. Makanya kita tidak peduli Pak, menyogolom truk pengnyan katanya, belum sampai, tagih boleh. Masalah dia ditipu orang bukan urusan kita. Begitu, jadi tidak apa-apa menagihnya lagi. Ya, tetap kita berarti masih ada hutang dia kepada kita. Begitu.